Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat tani pencinta kurma di mana saja berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat selalu dan selamat beraktivitas di pagi hari ini. Seperti biasa, kami berada di kebun kurma kami di Bukit Pinang Farm dan Resto. Ya, mungkin pagi ini sekedar curhat dengan teman-teman seputar tanaman kurma. Nah, mungkin dengan curhatan ini banyak masukan-masukan yang teman-teman sahabat tani bisa sampaikan kepada kami agar kami bisa melakukan budidaya tanaman kurma dengan baik. Nah, sahabat tani pencinta kurma di mana saja berada, ternyata budidaya tanaman kurma ini tidak semudah apa yang kita perkirakan di awalnya. Nah, karena kami sendiri sering berkunjung ke tempat teman-teman sahabat tani pencinta kurma yang sudah lama menggeluti tanaman kurma ini, ya. Kemudian kami juga sering melihat ya tanaman kurma yang ada di Kota Palangkaraya pada khususnya dan di Kalimantan Tengah pada umumnya. Ternyata banyak sekali masyarakat menanam tanaman kurma. Nah, hanya saja dalam bentuk spot-spot seperti itu belum dikebunkan dan dibudidayakan secara profesional. Nah, dari pantauan yang kami lihat ya, ternyata hampir semua tanaman kurma yang ada di sini belum ada yang berbuah banyak seperti itu. Nah, kenapa sebabnya? Ya mungkin saja karena tanaman kurma yang ditanam hanya sebatas sampingan seperti itu, ya, bukan digeluti secara profesional. Atau mungkin juga masyarakat belum tahu bahwa tanaman kurma ini untuk pembuahannya dibutuhkan satu proses penyerbukan antara tanaman jantan dan tanaman betina. Atau mungkin saja pada saat bunga betina muncul, ya, kemudian bunga jantannya tidak ada, sehingga hasilnya juga nihil seperti itu. Kemudian bila kita melihat ya di daerah lain di dataran tinggi yang memiliki suhu yang dingin, misalnya pada malam hari, kita tanaman kurma bisa berbuah dengan baik. Salah satu contoh misalnya di daerah Sinabung ya, seperti itu tanaman kurmanya cukup baik dan banyak berbuah ya di Sumatera Utara. Kemudian juga ada di daerah dataran misalnya seperti di Aceh ya, itu juga berbuah ya, itu sudah dalam bentuk perkebunan. Nah, kemudian juga ada di daerah Lombok misalnya, itu dataran rendah seperti pantai ya, ternyata cukup baik dan berbuah ya, dan kesesuaian lahannya mungkin ya, agroklimatologinya yang tepat seperti itu. Nah, kemudian bagaimana permasalahannya dengan di daerah kami, daerah lahan gambut ya, daerah yang ya jangankan tanaman kurma, bilang teman-teman, tanaman palawija aja kalau tidak ditangani dengan baik
akan susah hidup. Makanya saya terpanggil juga ya, walaupun background kita bukan orang yang tahu tentang budidaya, tetapi merasa ada sesuatu ini ya, agar tanaman kurma ini bisa tumbuh ya. Dan ini satu tantangan daerah yang miskin akan unsur hara lahannya, tapi pertumbuhan tanaman khususnya kurma misalnya bisa tumbuh baik ya, maunya seperti itu. Nah ternyata ya, setelah kami mencoba ya dalam jumlah kecil-kecilan seperti ini, ternyata ada beberapa faktor yang sangat berpengaruh ya. Salah satunya misalnya pemupukan ya, kemudian pengendalian hama. Nah untuk pemupukan banyak di YouTube, di mana-mana ya sudah dikatakan apabila saat pertumbuhan vegetatif maka pupuk yang diberikan adalah seperti ini. Untuk tanaman yang memasuki fase generatif adalah pupuknya seperti ini. Nah ternyata hal seperti itu tidak semudah yang disampaikan ya. Ternyata tanaman kurma ini ada kesamaan dengan tanaman lainnya ya, seperti anggur misalnya. Anggur itu ada kesamaan dengan tanaman kurma. Bila diberikan pupuk terlalu banyak, maka tidak akan tanaman anggur itu akan berbuah. Nah kalau terlalu sedikit juga sama, tidak berbuah juga, tapi dia membutuhkan pupuk yang seimbang ya, yang sesuai dengan kebutuhannya. Nah mencari kebutuhan inilah yang menurut hemat saya, menurut hemat kami dibutuhkan satu uji coba ya seperti itu ya, sehingga mendapatkan satu rekomendasi yang tepat ya, agar tanaman itu bisa tumbuh dengan baik dan syukur-syukur apabila bisa berbuah. Nah kemudian begitu juga dengan pengendalian hama dan penyakitnya ya, karena di daerah sini ya hama dan penyakit ini merupakan satu momok yang luar biasa ya, bila saya boleh katakan seperti itu. Berapa dosisnya yang tepat ya, sehingga akan mengendalikan hama itu dengan baik ya, seperti itu. Nah untuk lahan gambut sendiri tidak mudah ternyata ya, apabila hamanya kita tekan seperti itu, tiba-tiba yang muncul adalah hama penyakitnya ya. Bahkan kadang-kadang bersamaan ya antara serangan hama dan penyakit seperti itu ya. Nah ini membuat kita terkendala dengan budidaya tanaman kurma, karena apabila tanaman kurma kita ya, menurut pengalaman kami sudah terserang oleh hama misalnya seperti itu, dan kita tanggulangi, itu kan memerlukan waktu ya 4-5 bulan baru dia sehat seperti biasa. Nah sehingga bagi tanaman kurma sendiri ya, kapan waktunya dia untuk berbuah kalau selalu terserang oleh hama dan penyakit seperti itu. Nah yang lebih beratnya lagi ya, budidaya kurma ini menurut pengalaman kami ya, ada beberapa tanaman yang sudah berbuah, yaitu pemberian
pupuknya yang pertama, yang kedua pengendalian hamanya. Nah yang ketiga ini yang mungkin lain dari budidaya yang lain adalah pemberian airnya ya. Pada saat masa generatif, air itu sangat dibutuhkan dan sangat potensial untuk menentukan proses tumbuhan tanaman kurma. Nah teman-teman sekalian, untuk sementara ini saya pikir kita tidak terlalu banyak berpikir bagaimana tanaman kurma itu bisa berbuah. Yang penting bagaimana tanaman kurma ini bisa tumbuh dulu di daerah kita yang konon miskin akan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman ini. Kemudian bagaimana pengendalian hama dan penyakit tanaman kurma yang menurut hemat kami juga di daerah kami ini sangat luar biasa tingkat serangan hama dan penyakitnya. Nah mungkin pada video berikutnya akan kami